وعلى المسلمين أجمعين محمد بن علي المالكي وأصوله وفروعه وجميع شيخ وجميع تلامذته بأن الله يتغشى من الرحمة والمغفرة ويؤيد درجته في الجنة وينفعنا ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم وخصوصياتهم وإخلاصهم بأن الله يحفظهم وينصرهم ويبارك فيهم وتلقنيه على ما نبي سلفنا الصالح شيخنا سر النبي وآل النبي سر سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فادرك إلهي درك قبل الفناء والهلاك يا عم الدنيا والدين يا أرحم الراحمين يا رب الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى يا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجبني أمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى طريقك المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم والصحب والآل اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين آمين يا رب. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan hidayah, taufik dan inayahnya. Kembali kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, di waktu yang mulia ini. Kesempatan yang amat penuh dengan barakah. Kemudian salawat serta salam juga kita haturkan senantiasa kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita tentang pembahasan yang berikutnya tentang ikhtisasun nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisyafa'atil uzma. Khususiyat Nabi besar kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau
yang mana hanya beliau yang berhak nanti pada hari kiamat untuk memberikan syafa'atul uzma. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'alumi fid darain amin. Wa mimma akramallahu ta'ala bihi hadhihi al-umma al-muhammadiyah an ja'ala nabiyyan Muhammadan sallallahu alaihi wasallam huwa syafi'u dhalikal mawqif. Setengah daripada kemuliaan yang Allah berikan akan umat ini, umat Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Bahwasanya Allah telah menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau yang akan kelak memberikan syafaat pada hari kebangkitan itu, pada hari kiamat itu. Hal ini dalilnya, dasarnya sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Artinya hadisnya sahih dengan tingkatan yang paling tinggi. Bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi da'watin." Jadi ceritanya, kata sahabat Abu Hurairah, dahulu kami sedang bersama-sama Nabi dalam sebuah undangan, sebuah jamuan, sebuah undangan. Farufi'a ilaihi dhira', kemudian disajikanlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dhira', kita ya mungkin kaki atau bagian kaki, atau ada bang tak kaki atau tangan lah. Kalau kambing itu mana kaki mana tangan enggak tahu. Intian bagian itulah antara kakinya itu. Nah, dhira'. Kalau dhira' itu asalnya hasta. Maksudnya ya pahanya kambing. Wa kanat tu'jibuhu, memang itu termasuk bagian yang Rasul sukai. Bagian paha daripada kambing itu masuk bagian daging yang Rasul sukai ya. Fanahasa minha nahsatan, Rasul menggigit daripada daging itu karena sudah disuguhkan kepada beliau. Rasul makan, kemudian Rasul selesai menyampaikan sabda beliau, yang mana sabda ini kita pahami merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala yang sudah menjadi kewajiban kepada beliau untuk disampaikan. Apa kata Rasul? Ana sayyidun nasi yaumal qiyamah. Kata Rasul, aku menjadi pemimpin semua umat manusia kelak nanti pada hari kiamat. Dan ini Rasul ucapkan bukan berarti beliau ingin berbangga-bangga, tidak. Rasul menyampaikan pertama tahaddusun bin ni'mah, mensyukuri daripada nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Yang kedua, memang itu perintah Allah agar disampaikan kepada umat, agar umat ini paham kedudukan yang amat besar, yang paling tinggi Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Hal tadruna mimma dzak? Apakah kalian tahu, kata Rasul, kenapa? Alasannya kenapa? Nah, Rasul menjelaskan, yajma'ullahu al-awwalin wal akhirin fi sa'idin wahidin fayusbiruhum fayubsiruhumun nadhiru wa yasma'uhum ad-da'i wa tadunu minhumus syams fayablughun nas minal ghammi wal karbi ma la yutiquna wa la yahtamilun. Pada hari itu, kata Rasul, Allah akan mengumpulkan seluruh umat manusia, baik dari kalangan manusia dan kalangan jin, yang Allah telah ciptakan dari generasi awal, generasi Nabi Adam di kita, sampai generasi yang terakhir, ya kita ini umat yang terakhir, sampai manusia yang Allah ciptakan menjelang hari kiamat. Semuanya Allah bangkitkan, Allah kumpulkan.
fi sa'idin wahidin, satu tempat yang kita kenal dengan padang mahsyar karena dikumpulkannya di situ. Saat itu semua orang melihat dan semua orang dapat mendengar. Wa tadudu minhumus syams, saat itu matahari dekat dengan kita. Kemudian manusia pun merasakan daripada kegundahan, kesulitan, kegalauan yang tidak dapat dipikul, ya kah? Kesulitan yang amat sangat sulit mencekam pada saat itu. Kalau di dunia sesulit-sulitnya kita masih kawal kita menghadapinya. Tapi pada hari itu karbun la yutiquna wa la yahtamilun, tidak mampu kita memikulnya kalau hanya mengharapkan kemampuan kita. Fayaqulun nas ala tarawna ila ma antum fihi wa ila ma balaghakum ala tanzuruna man yashfa'u lakum ila rabbikum. Maka masing-masing manusia pada saat itu berbicara kepada siapa kita ini meminta pertolongan, karena kita melihat kondisi yang kita saat ini yang amat sangat mencekam. Kemudian salah seorang manusia berkata, abukum Adam. Pak, kalau kita ini minta pertolongan lawan Nabi yang pertama, ya kah? Rasulullah, bahkan manusia pertama ya Allah ciptakan, yaitu abah kita Nabi Adam, datuk kita. Fayatunahu fayaqulun, maka mereka pun datang kepada Nabi Adam. Ya Adam, anta abul bashar, khalaqakallahu biyadihi wa nafakha fika min ruhi wa amara al malaikata fasajadu laka wa askanaka al jannah, ala tashfa'u ilana ila rabbika, ala tara ma nahnu fihi wa ma balaghana. Kemudian mereka pun memuji kepada Nabi Adam. Ketika sudah bertemu dengan Nabi Adam, mereka memuji, engkau diciptakan oleh Allah langsung, dan demikian. Intinya mereka mengharapkan bantuan, syafaat daripada Nabi Allah Adam alaihissalam. Apa respon Nabi Adam? Kata beliau, inna rabbi ghadibal yawm ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah wa la yaghdabu ba'dahu mithlah wa innahu nahani anis syajarah fa'asaitu nafsi idhabu ila ghairi idhabu ila Nuh. Kata Nabi Adam alaihissalam, hari ini berbeda sudah. Hari ini Tuhanku, Tuhan kalian semua telah murka. Yang mana Tuhanku telah melarang akan aku. Itu alasan-alasan yang disampaikan oleh Nabi Allah Adam. Intinya beliau tidak dapat memberikan syafaat, tidak dapat memberikan pertolongan di saat itu. Nafsi kata beliau, kita mengurusi diri kita masing-masing. Idhabu ila ghairi, maka kalian datanglah. Jadi kita tunti'i Nabi yang selain daripada aku, pergilah tunti'i Nabi Allah Nuh, kata Nabi Adam. Akhirnya mereka pun datang, pergi menjumpai kepada Nabi Allah Nuh alaihissalam. Kemudian kembali mereka memuji akan Nabi Allah Nuh. Waqad sammakallahu abdan syakura. Wahai Nabi Allah Nuh, engkau Allah namakan sebagai hamba Allah yang amat pandai bersyukur. Ala tara ma nahnu fih, tidakkah kau lihat kami ini keadaan kami sangat sulit. Kemudian mereka pun meminta syafaat juga kepada Nabi Allah Nuh alaihissalam. Apa respon beliau? Sama seperti Nabi Adam alaihissalam. Beliau mengemukakan alasan beliau, kemudian beliau memberikan jawaban bahwasanya beliau tidak dapat memberikan pertolongan pada saat itu. Nafsi kata beliau. Idhabu ila ghairi, idhabu ila Ibrahim. Kemudian Nabi Nuh mengarahkan untuk kalian pergi menemui Nabi Allah Ibrahim.
Kemudian mereka pun menjumpai Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kembali mereka itu memuji, anta nabiyullah wa khaliluh min ahlil ard ishfa' lana ila rabbika ala tara ila ma nahnu fi. Wahai Nabi Allah Ibrahim, engkau adalah kekasih Allah, berikanlah syafaat kepada kami. Tidakkah engkau lihat kondisi kami yang saat ini kami rasakan? Apa kata Nabi Ibrahim? Inna rabbi qad ghadiba al-yawm ghadaban lam yaghdab qablahu mitlah. Masih sama seperti yang disampaikan Nabi Allah Adam dan Nabi Allah Nuh. Beliau mengemukakan alasan-alasan beliau sehingga beliau tidak dapat memberikan syafaat pada saat itu. Alhasil beliau mengarahkan untuk menemui Nabi Allah Musa alaihissalam. Sama, masih persis. Respon Nabi Allah Musa sama. Sampai ke Nabi Allah Isa kemudian. Kemudian Nabi Isa apa? Kata Nabi Isa, idhabu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalian pergilah temui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayatuni, maka mereka pun menemui kepadaku, kata Rasul. Fayaquluna ya Muhammad anta Rasulullah wa khatamul anbiya wa qad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar ishfa' lana ila rabbika. Mereka memuji, menyanjung kepada Rasul. Kemudian mereka meminta syafaat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa respon Rasul? Fa'antaliqu fa'ati tahtal arsh. Karena memang luar biasa, Rasul ini luar biasa cintanya dengan umat. Rasul langsung pergi. Rasul sujud di bawah arsh. Fa'aqa'u sajidan. Aku sujud, kata Rasul, li Rabbi, kepada Tuhanku. Thumma yaftahu Allahu alayya min mahamidihi wa usnistana alaihi syai'an lam yaftahu ala ahadin qabli. Kemudian Allah membukakan kepadaku agar aku ini dapat memuji kepada Allah dengan pujian yang belum pernah Allah berikan kemampuan memuji seperti itu kepada selainku, kata Rasul. Akhirnya Rasul memuji kepada Allah. Thumma yuqal ya Muhammad, dikatakan, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu. Sal tu'tah washfa' tushaffa', mintalah, berikan syafaat, dan engkau akan dapat diberikan syafaat. Fa'arfa'u ra'si, maka aku pun mengangkat kepalaku, kata Rasul. Fa'aqulu ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, ummati. Rasul menyebutkan umatku, kata Rasul. Semuanya umatku, umatku, ya kah? Fayuqalu, maka dikatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adkhil min ummatika man la hisaba alaihim minal babil ayman min abwabil jannah. Maka Rasul diperintahkan untuk memasukkan daripada umatmu akan orang-orang yang tidak dikenai hisab bagi mereka, dari pintu sebelah kanan daripada pintu-pintu syurga. Nah, ini yang kita harapkan. Ini yang sangat-sangat kita harapkan. Mudah-mudahan kita menjadi sadar betapa besarnya, betapa agungnya kemuliaan jasa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka sudah sepantasnya kita berlaku untuk berusaha kita menyenangkan hati baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak apa caranya? Di antaranya ada 5 hal. 5 hal yang dapat kita lakukan untuk menyenangkan hati baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menyebutkan, pertama, kita bisa dengan menghidupkan sunnah beliau. Menghidupkan sunnah beliau. Sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Anas bin Malik
radhiyallahu an, kata beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa orang yang menghidupkan sunnah-sunnahku, kata Rasul, maka dialah orang yang mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku kelak nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pertama langkah kita untuk menyenangkan hati baginda Rasul itu dengan menghidupkan sunnah-sunnah Rasul. Kita biasakan dalam keseharian kita, ya kah? Yang mudah-mudah memulai hal yang positif itu dengan basmalah, memakai pakaian dengan tangan kanan dengan basmalah, ya kah? Makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan dengan basmalah, dengan niatan kita menyenangkan hati baginda Rasul Muhammad SAW, dengan niatan kita menghidupkan sunnahnya Rasul Muhammad SAW. Walaupun sepele, kita mungkin kadang terasa, kadang bisa makan tuh tangan kiri, kadang merasa, maka kita rubah kebiasaan yang kurang baik itu dengan tangan kanan, dengan niatan. Boleh jadi itu menjadi sebab kita itu dipandang oleh baginda Rasul Muhammad SAW, karena niat kita yang baik. Yang kedua apa? Kata para ulama, dengan kita itu mencintai ahlul baitnya. Siapa itu ahlul baitnya? Menurut Al-Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Asy-Syifa, beliau menjelaskan riwayat dari Zaid bin Arqam. Jadi keluarga Nabi SAW itu yang dimaksud adalah keturunannya Al-Imam Ali, keturunan Ja'far, Aqil, dan Abbas. Nah, itulah yang dimaksud dengan keluarga ahlul baitnya Rasul Muhammad SAW, keturunannya. Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Allah berfirman dalam Al-Quran, katakanlah, aku tidak meminta atas hal ini kecuali kecintaan kepada para kerabatku, kata Allah memerintahkan kepada Rasul Muhammad SAW. Jadi kita cinta kepada ahlul bait, keturunan Rasulullah SAW itu juga perintah Allah, sebagaimana dalam Al-Quran dan hadis baginda Rasul Muhammad SAW yang lain lagi. Nah, jadi kita ada perintah untuk mencintai mereka. Jadi jangan terbawa arus kita, jangan terbawa omongan-omongan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kita ini memang hidup di akhir zaman ini banyak fitnah-fitnahnya kita. Banyak fitnahnya. Untuk lebih amannya apa? Kita umpati sudah. Kita umpati para ulama. Kalau kita di Kalsel ini kita kenal lawan Al-Alim Al-Allamah Ki Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, yang biasa kita kenal dengan Guru Sekumpul. Yang sudah kita yakini ya kesuksesannya di dunia sukses, dan insya Allah di akhirat sukses kita yakini juga, karena kita melihat kemuliaan beliau yang luar biasa. Nah, kita empati kayak Sidin, kayak akhlak Sidin, ya kah? Sidin luar biasa cinta kepada ahlul bait. Nah, kita empati yang baik-baik, kita empati semampu kita, sekuatnya kita. Jangan kita umpat-umpat yang orang-orang mencaci dan seterusnya. Nah, ini berbahaya dan sangat berisiko dalam kita. Berisiko dengan keselamatan kita di akhirat kelak. Padahal kita tujuan kita beribadah itu untuk itu. Tapi kita, nah itu, hati-hati kita. Bahkan Al-Imam Syafi'i pun mengatakan, apa kata Imam Syafi'i? Ya ahla baiti Rasulillah, hubbukum fardun minallah fil Qur'ani anzalah. Kafakum min azimil qadri man la salat alaikum la salatalah. Cukuplah kemuliaan bagi kalian, wahai keturunannya baginda Rasul SAW, cinta kepada kalian itu difardukan, diwajibkan sebagaimana dalam Al-Quran. Dan barang siapa orang yang tidak bersalat kepada Rasul Muhammad SAW di dalam salatnya, maka la salatalah, ada sah sembahyangnya. Karena wajib salawat kita di tasyahud akhir itu. Bila kada bersalawat, kada sah sembahyang. Itu yang kedua tadi. Pertama kita menghidupkan sunnah Nabi. Yang kedua kita mencintai ahlul bait Nabi. Yang ketiga apa? Mencintai para sahabat Nabi juga. Mencintai para sahabat Nabi. Jangan sampai kita
tak umpati yang salah, ya kah? Ada kelompok-kelompok mereka itu mencaci para sahabat, bahkan mengkafirkan sebagian para sahabat. Ini kita berlindung kepada Allah dari mereka kelompok seperti ini. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasul? La tasubbu ashabi fa inna ahadakum law anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Atau kama qala Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis rawahul Bukhari. Kata Rasul, janganlah kalian itu mencaci kepada para sahabatku, menyambati. Karena sesungguhnya kalian, kata sahabat, kata Rasul, jikalau kalian itu bersedekah, berinfak seperti gunung Uhud yang terbuat dari emas. Kita ini bersedekah, berinfak dengan sedekah berupa emas yang sebesar gunung Uhud. Itu kadang-kala menyamai sedekahnya sahabat, walaupun hanya 1 mud atau bahkan setengah mud, kadang-kala menyamai. Karena betapa besarnya, tingginya kedudukan para sahabat itu di sisi Allah. Itu disampaikan oleh baginda Rasul, bukan para sahabat yang mengucapkan, Rasul sendiri yang mengucapkannya. Nah, agar kita faham, agar kita sadar, jangan taubat umpat kita. Itu yang ketiga. Yang keempat apa? Kita mencintai pewarisnya para nabi juga, yaitu para ulama. Akrimul ulama fa innahum indallahi kurama. Dalam riwayat disebutkan kita diperintahkan untuk mencintai para ulama karena mereka itu di sisi Allah itu merupakan orang-orang yang mulia. Dan para ulama itu sebenarnya mereka tidak ingin dihormati, tidak ingin dimuliakan, tapi memang tugas umat untuk memuliakan, menghormati mereka. Kata Imam Syafi'i apa? Illam yakunul ulama awliya Allah falaysa lillahi waliyun. Jikalau bukan para ulama itu sebagai kekasih-kekasih Allah, kalau bukan para ulama nih kekasih-kekasih Allah, maka Allah itu tidak mempunyai kekasih. Tidak ada wali bagi Allah. Artinya apa? Ya para ulama lah yang menyandang gelar kekasih-kekasih Allah itu. Kemudian disebutkan juga oleh Al-Imam Ibnu Asakir. Apa kata beliau? Ingatlah, kata wahai saudaraku, bahwasanya daging para ulama itu beracun, kata beliau, masmum. Hati-hati kita menjaga kita akan lisan kita. Kita menyamati saudara kita saja, sesama muslim aja kada boleh kita. Yang mengguncing saudara kita, aib saudara kita kada boleh, apalagi kepada ulama. Ya kan? Dosa ghibah itu dalam riwayat disebutkan asyaddu minaz zina. Disebutkan dalam riwayat itu dosanya ghibah itu lebih buruk daripada zina. Kalau berzina seorang itu bertobat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, Allah terima, selesai. Tapi kalau ghibah dia bertobat belum lagi. Kadang-kala harus ada urusan sangkut paut lawan orang yang bersangkutan itu. Jadi berat, dosa besar daripada zina, daripada ghibah ini. Itu yang keempat. Yang terakhir, yang kelima apa? Kita memperbanyak salawat kepada Rasul Muhammad SAW. Dan itu dapat menghadirkan senangnya Rasul Muhammad SAW. Bukan hanya Rasul yang senang, bahkan Allah yang senang juga. Apa buktinya? Buktinya Allah itu akan memberikan 10 balasan kepada orang yang bersalawat sekali kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Makna Allah itu bersalawat kepada kita apa? Allah balas dengan 10 rahmat. Allah balas dengan 10 maghfirah. Allah balas dengan 10 rahmat dan Allah balas dengan 10 ampunannya. Nah, itu bukti Allah senang bagi orang yang bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali dibalas 10 oleh Allah. Itu 5 poin. 5 poin yang disebutkan oleh para ulama yang dapat meraih keridhaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapannya mudah-mudahan kita kelak dengan kita berusaha menjalankan yang 5 hal ini, kita ajarkan kepada keluarga kita, keturunan kita untuk menjaga yang 5 hal ini juga. Mudah-mudahan kita mendapatkan kelak nanti pada hari kiamat
syafaatnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada hari itu tidak dapat memberikan syafaat seorang pun, bahkan seorang nabi, kecuali hanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini aja yang saya sampaikan. Masalah khilaf, mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu ta'ala al-jami'. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan thayyiban mubarakan fihi 'ala kulli hal. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-'usub wa tadhiru biha as-su'ub wa 'ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub. Allahumma inna nas'aluka خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهدى. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم شر ما فيه شر ما قبله شر ما بعده. اللهم أصبح بنا بأهلنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على خير خلق سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.